Shalom saudara, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini, yaitu minggu dan hari terakhir di tahun 2023 ini. Sepanjang tahun 2023 ini, satu hal yang saya syukuri adalah bahwa di dalam kelemahan dan ketidakberdayaan saya sebagai manusia berdosa, Tuhan itu tetap setia bersama dengan saya, dan kasih-Nya yang besar menjadi satu-satunya alasan bagi saya untuk tetap setia kepada Dia, Allah kita yang hidup itu. Sungguh hidup bersama dengan Tuhan sangat indah. Mari saudara, kita akan nyanyikan pujian ini sebagai persiapan kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Persiapkan hati saudara untuk datang kepada Tuhan. Jam 7.58. Shalom. Puji Tuhan.
Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita, ibadah minggu terakhir di tahun 2023 ini. Mazmur 95 ayat 2-3 berkata demikian. Marilah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar di atas segala Allah. Amin. Saudara, kita bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur di dalam hati kita, karena sepanjang tahun 2023 ini, mungkin kita mengalami banyak hal. Ada kedukaan, ada kegembiraan, ada pencobaan, ada tantangan yang tidak mudah. Namun Tuhan sungguh baik. Ia tetap menyertai kita dan menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita, umatnya. Mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu. Tuhan Yesus adalah Sang Gembala yang ajaib. Yesus, Kau sungguh baik. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan hati kita yang berterima kasih kepada Tuhan untuk penyertaannya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik.
pagi hari ini. Kami memuji Engkau, kami bersyukur kepada Tuhan. Sungguh Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau menyertai kami dan Engkau membuktikan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau adalah Allah di atas segala Allah, bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja di dunia ini. Engkau menolong kami ketika kami tidak berdaya. Ketika kami tidak tahu bagaimana mengatasi pergumulan kami, Engkau hadir bersama dengan kami. Terima kasih untuk sepanjang tahun ini Tuhan. Engkau terus menopang kami, memimpin kami. Terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk saudara-saudara seiman yang juga bersama-sama dengan kami berjuang mengikut Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan, oleh karena itu kami mohon kepada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memimpin ibadah kami pada hari ini. Biarlah dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang beriman kepada Tuhan, kami beribadah, kami memuji Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara, jika di tahun 2003 ya kita melihat kebesaran Allah yang begitu luar biasa. Amin enggak ya? Amin ya. Saya sih waduh betul-betul. Aduh ada saatnya berat. Tapi Tuhan menyertai dengan luar biasanya. Maka kita percaya bahwa di tahun 2024 ini, walaupun kita dengar berita banyak ya, ekonomi gimana, ini mau pemilihan bagaimana, tetapi kita percaya seperti Tuhan sudah menyertai dan menyatakan kuasanya. Di tahun 2003 kita percaya, di tahun 2024 ini Tuhan beserta dan menopang kita. Mari kita menyanyikan satu pujian dengan iman, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Bahkan kalau kita lihat dalam Mazmur 37 ya, itu dikatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari kita nyanyikan pujian ini, mungkin bisa bertepuk tangan ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita nyanyi dengan iman, Tuhan Engkau baik. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin, datang pagi-minggu diantaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin, datang pagi-minggu diantaranya, hingga sekali
sebab Tuhan menopang tangan kita. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. 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 Sudah tiba saatnya kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Seminggu ya mungkin ada dosa yang kita lakukan, atau sudah menahun setahun ini dosa ya kita lakukan di hadapan Tuhan dan sulit sekali. Mari di akhir tahun ini kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita akan nyanyikan satu pujian yang mengingatkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. For God so loved the world that He came to this world ya, to save us from our sin. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary, from sin to set me free. Someday is coming back. What glory that will be. Wonderful His love to me. Saudara saat teduh, saudara berdoa kepada Tuhan. Ingat-ingat akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup saudara. Mohon ampun untuk segala dosa yang dilakukan kita. Mungkin ada yang sudah menahun. Kiranya Tuhan menopang dan mengampuni kita, dan kita bangkit untuk tidak terus hidup di dalam dosa-dosa kita. Kita akan nyanyikan pujian ini kembali dalam bahasa Indonesia. Allah kasih yang berikan anaknya mati di Kalvari untuk bebaskan saya yang akan datang pula dengan barunya. Amat besar kasih-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Siapakah seperti Engkau ya Allah, yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita saat ini berdoa secara pribadi berdasarkan kasih karunia pengampunan Tuhan. Dia yang mendengarkan doa kita akan mengampuni setiap dosa kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, kami datang menyadari bahwa kami lemah. Saat ini kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Yakinkan kami sekali lagi bahwa kami adalah anak-anak-Mu.
Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami. Kami lemah. Seharusnya kami tahu kami lemah. Namun seringkali dalam kehidupan setiap hari kami pikir kami kuat. Kami malas membaca firman-Mu. Sehingga dalam setiap hari kehidupan kami tidak bergantung kepada Engkau. Tapi kami bergantung kepada kekuatan kami, kepada kepintaran kami. Dan membuat kami kemudian sombong. Dan kemudian kami merendahkan orang lain, menghina orang lain. Kami lupa bahwa hidup ini adalah Engkau sendiri yang memberinya, bukan karena kami berusaha. Seringkali Tuhan kami lupa. Seringkali kami lalai. Kiranya Tuhan menguatkan kami kembali, agar kami kembali kepada sumber yang kekal, yaitu Engkau sendiri. Biarlah kembali Engkau memberikan sukacita keselamatan di dalam diri kami ya Tuhan, agar kami dengan hati yang rela dan penuh kemauan mendengarkan Engkau dan mentaati Engkau dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga kami bisa melihat bahwa Engkau berkarya dalam setiap detik kehidupan kami. Dan kami dengan rela, dengan penuh sukacita memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu yang selalu Engkau berikan setiap kami. Setiap kali kami datang untuk mohon ampun kepadamu. Engkau yang setia dan adil. Engkau mendengarkan kami dan mengampuni setiap dosa kami. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Janji pengampunan dosa buat kita semua. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini, mensyukuri akan pengampunan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita semua. Yesus, Mulai dari bait pertama. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib dan Tuhan sungguh milikku. Ia genggamku dalam tangan yang teguh dan bawa ke sungai terus. Ia menggenggamku dalam tangan teguh. Ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku. Ia bimbingku sepanjang hidup. Ia bimbingku sepanjang hidup. Ia menggenggamku dalam tangan teguh. Ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku. Ia bimbingku sepanjang hidup. Ia bimbingku sepanjang hidup. Bapak Ibu yang terkasih, marilah saat ini sambil tetap berdiri, kita mau menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang sudah diikrarkan oleh gereja di sepanjang abad dan tempat, dengan satu pengakuan iman yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Kita kembali berdoa, mohon pertolongan Tuhan untuk perenungan firman kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Engkau menyediakan kepada kami firman Tuhan yang melimpah, yang bisa menjadi makanan, yang menyegarkan dan menguatkan iman kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Seringkali kami merasa hambar ataupun juga tawar ketika kami mencoba untuk menikmati firman Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja memberikan kepada kami kesegaran yang asalnya daripadamu sendiri, yang sifatnya kekal, yang memberikan kepada kami pemahaman dan juga memberikan kepada kami kekuatan untuk boleh menjalani kehidupan hari demi hari. Dan khususnya di dalam momen akhir tahun pada saat ini, dan kami sedang menyongsong tahun yang baru besok. Tuhan bekerja dan Tuhan berkarya. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 150. Mari kita akan melihatnya bersama-sama. Firman Tuhan di dalam Mazmur 150. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini buat kita sekalian. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Langit dan Bumi Pujilah Tuhan berdasarkan Mazmur 150. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah di tempat kudusnya, pujilah Dia di cakrawalanya yang kokoh. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan simbal yang berdenting. Pujilah Dia dengan simbal yang berdentang. Hendaklah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat-saat seperti ini adalah saat-saat Bapak Ibu Saudara mungkin baru pulang liburan, atau juga ada yang akan pergi berlibur. Atau kalau yang tidak berlibur kemana-mana ya setidaknya pernah liburan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya dalam saat seperti ini suka ada kalimat-kalimat seperti ini dibacakan atau disampaikan. Yang saya sendiri juga sering diajak ngomong, dibilang, kamu udah pernah ke sono belum? Wah bagus banget, masih ke sana kalau belum pernah. Penjelasannya bisa macam-macam ya, pemandangannya bagus banget. Atau makanannya enak-enak, murah-murah, nyaman buat keluarga lah pokoknya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah orang yang sudah pergi lalu kemudian pulang kembali ke tempat asalnya dan dia menceritakan pengalamannya dan ingin orang lain ikut mengalami yang bagus seperti yang dia alami. Nah sebaliknya ada juga kalimat yang seperti ini diucapkan satu sama lain. Pernah ke sana enggak? Gimana di sana? Transportasi gampang enggak? Nyari makan susah enggak? Panas apa dingin apa gimana? Nanya-nanya. Tujuannya apa? Supaya kalau pergi ke sana tidak kecewa. Supaya kalau pergi liburan bisa mendapatkan semua yang terbaik. Dan nanya kepada mereka yang sudah pernah. Tetapi yang diinginkan tentunya adalah sesuatu yang baik, yang memuaskan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian,
perbedaan dari dua pengkalimatan ini adalah yang pertama sudah ngalami, dia menceritakan pengalamannya yang bagus dan mengajak orang lain untuk boleh mengalami seperti dia. Sementara yang kedua, dia dengar-dengar, katanya di sana bagus, katanya di sana enak buat liburan. Bener nggak? Kalau bener, saya mau coba ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang kedua itu mendengar rekomendasi atau review ya dari pihak lain, dari medsos, dan dengan demikian dia belum mengalami sendiri dan belum bisa komentar apa-apa. Kisah ini sebetulnya saya mau gunakan untuk kita belajar sama-sama tentang apa artinya memuji Tuhan. Jauh ya, tapi nggak apa-apa, itulah pinter-pinternya orang khotbah ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 150 itu bicara tentang pujian kepada Allah. Kita kembali kepada dasar atau pemahaman mendasar dari kata puji atau pujian atau bahasa Inggrisnya adalah praise yang berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah nilai, value atau harga, price. Jadi ketika seseorang memuji, kata kerja memuji atau menyampaikan pujian, kata benda, itu berarti dia sedang menyampaikan pengakuan atau penentuan nilai atau harga dari sesuatu. Ketika memuji seseorang berarti dia menghargai orang tersebut. Ketika dia memuji sesuatu, dia menghargai sesuatu tersebut dan ini merupakan tanggapan. Biasanya atas sesuatu yang berharga atau sesuatu yang baik. Kalau kita makan makanan enak, kita kata, aduh ini enak luar biasa. Respon itu akan selalu langsung muncul. Dapat kiriman kue yang enak, aduh ini saya baru kali ini makan yang kayak gini. Itu muncul dengan apa adanya. Demikian pula tadi seperti saya memberikan contoh tentang pergi ke sebuah tempat atau kita bertemu dengan orang yang baik. Itu baik banget tuh orang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 150 memberikan kepada kita rangkuman mengenai pujian kepada Tuhan. Diawali dari ayat yang pertama, ajakan memuji Tuhan di tempat kudusnya dan di cakrawalanya yang kokoh. Memahami memuji Allah di tempat kudus, kalau berdasarkan selanjutnya nanti ada instrumen alat-alat musik yang digunakan pada masa itu, maka tempat kudus di sini berarti adalah seperti bait Allah di Yerusalem. Lalu kemudian cakrawala yang kokoh. Cakrawala itu di dalam bahasa Inggris NIV misalnya dituliskan His mighty heavens. Maka ini bicara mengenai langit, mengenai sorga, sesuatu yang melampaui bumi. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang pertama ini membicarakan kepada kita bahwa Allah itu dipuji dimanapun, di sorga dan di bumi. Lalu kita lanjut kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua memberikan penjelasan mengapa seseorang memuji Tuhan. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Biasanya ini ditujukan kepada bagaimana karya Allah di dalam ciptaan, di dalam keselamatan, sejarah keselamatan. Bahwa Allah itu menciptakan dunia ini, lalu kemudian Allah memelihara, dan ketika manusia berdosa, Allah juga memberikan keselamatan, penebusan. Maka ini adalah segala keperkasaannya, karyanya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Maka ini bicara mengenai pribadi dari Tuhan itu sendiri. Bicara mengenai karakter Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa, yang kudus, yang maha hadir, maha tahu, di mana dia itu penuh dengan kasih karunia. Dia peduli, dia punya kebenaran, punya keadilan, dan dia mempunyai hikmat. Maka ayat kedua mengajak kita untuk memuji Allah karena apa? Karena Allah itu patut dipuji, pribadinya juga karyanya. Lalu kita melihat ayat 3 sampai ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 3 hingga ayat kelima ini mendaftarkan alat-alat musik yang sepertinya dipakai pada masa itu, pada saat Mazmur ini ditulis di dalam ibadah dan penyembahan mereka. Memang ini belum komplit dan tidak dimaksudkan untuk membuat daftar yang komplit. Tetapi setidaknya Bapak Ibu Saudara sekalian, alat-alat musik ini dimainkan oleh orang-orang yang berbeda
dalam kemampuan atau kapasitas masing-masing. Sangkakala misalnya, ayat yang ketiga dalam bahasa Inggris itu horn atau trumpet. Itu adalah alat musik yang ditiup oleh para imam. Mereka biasanya bertugas untuk menandai sesuatu, bunyikan trompet sangkakala. Lalu kemudian pujilah dia dengan gambus dan kecapi, harpa. Nah, alat musik yang petik-petik ini biasanya dimainkan oleh suku Lewi. Suku Lewi itu banyak melayani di rumah Tuhan dan sebagian di antara mereka itu menjadi penyanyi dan pemain alat musik, memainkan alat musik seperti demikian. Lalu kemudian ayat 4, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Biasanya rebana dimainkan oleh wanita dan juga ada alat-alat musik lain dimainkan oleh umat. Maka ini adalah pujian kepada Tuhan dengan semua alat musik yang bisa digunakan dan ini diajak untuk semua kalangan. Semua orang bisa sama-sama memuji Tuhan. Maka ini menyambung dengan ayat yang ke-6. Semua yang bernafas seharusnya memuji Tuhan. Semua yang Tuhan berikan hidup di dalamnya seharusnya memuji Tuhan. Saudara sekalian, kalau pujian dikatakan ini ada di surga, ada di bumi. Betapa kita ciptaan di bumi ini juga punya bagian yang sama seperti malaikat memuji Tuhan. Di dalam Alkitab dicatat beberapa kali malaikat itu memuji-muji Allah. Dan itu didengar oleh manusia, lalu kemudian ada gilirannya manusia juga memuji-muji Tuhan. Dan memuji Tuhan itu perlu nafas. Karena kita nyanyi atau berkata-kata itu semua membutuhkan nafas, maka semua orang yang bernafas, semua orang yang hidup, marilah memuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena di sini dituliskan serentetan alat-alat musik, maka saya ingin kita juga membahas sedikit tentang musik dan nyanyian. Sebetulnya pujian itu tidak harus dengan nyanyian tentunya kan, karena kita bisa berkata-kata untuk memuji. Memuji orang kita nggak pakai nyanyi, kebanyakan sih pakai kata-kata. Memuji rumah makan yang enak, memuji koki yang pintar itu pakai kata-kata. Lalu kepada Tuhan kita bisa juga memuliakan Dia lewat memberikan persembahan, pelayanan. Tetapi ada cukup banyak bagian di Alkitab di mana pujian kepada Tuhan itu lewat nyanyian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak awal kita bisa melihat di dalam Alkitab musik dan nyanyian pujian itu besar peranannya di dalam penyembahan. Baik ketika pada masa lalu baru ada tabut Allah atau tabut perjanjian. Lalu kemudian berkembang, didirikan bait Allah. Lalu bait Allahnya roboh karena musuh. Dan kemudian umat Israel tercerai-berai, mereka nggak bisa nyanyi di tempat pembuangan. Merasa aneh, kami nggak ada bait Allah, gimana kami nyanyi. Lalu mereka kembali lagi ke Yerusalem, bangun Yerusalem yang baru, bait Allah yang baru maksudnya ya. Membangun bait Allah yang baru, lalu di situ kembali ada puji-pujian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka peran musik, nyanyian ini berlanjut sampai ke gereja mula-mula juga. Di perjanjian baru ditulis juga Tuhan Yesus bersama para murid juga memuji Tuhan, memuji Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab itu ada beberapa bagian yang menjelaskan bahwa Allah itu sumber dari keahlian yang menghasilkan musik dan nyanyian. Seakan-akan ada hikmat ilahi ketika seseorang itu membuat nyanyian yang ditujukan kepada Tuhan dan juga baik lagunya maupun kata-katanya. Saya membacakan salah satu dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-19. Pada saat itu Musa sudah tua, sudah menjelang ajalnya. Maka Tuhan itu memerintahkan kepada Musa untuk bikin nyanyian. Nah, bikin nyanyian ini Tuhan yang ajarin ya. Mazmur Ulangan 31 ayat 19 saya bacakan bagi kita sekalian. Sekarang tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di bagian yang lain lagi dikatakan Salomo itu penuh hikmat Tuhan
Dia tulis ribuan amsal, ribuan lagu. Demikian juga Daud menggambarkan dirinya sebagai seorang pemusik yang bisa membuat nyanyian dan dia diurapi oleh Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, buat kita kaitannya pada saat ini mungkin gak terlalu persis sama di perjanjian lama ya. Karena kita ibadah itu sebagian yang berperan di dalam alat musik dan sisanya memang menyanyi. Pada saat itu kayaknya lebih ramai, alat musiknya jauh lebih banyak. Tetapi bukan hanya di dalam konteks ibadah sebetulnya nyanyian itu menjadi berharga buat kita. Pada saat perjanjian lama, jika bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa lain ingin merasakan bahwa ilah mereka dekat dengan mereka, maka mereka membuat supaya ada bentuk tertentu. Misalnya patung berhala yang bisa dilihat dan mereka bisa sujud menyembahnya. Lalu ada juga semacam yang kecil-kecil, terafim dan sebagainya yang bisa dibawa-bawa. Supaya merasakan bahwa ilah mereka itu menyertai mereka. Sampai saat ini budaya seperti ini juga masih ada. Kita bisa bawa kertas tertentu, barang tertentu yang sepertinya itu bisa melindungi kita. Itu maksudnya orang yang tidak percaya. Orang taruh sesuatu ditempelin di ruangan, di tempat tertentu untuk menyatakan di sini ada kuasa ilahi. Di sini ada perlindungan yang sifatnya ilahi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel tidak bisa melakukan hal itu. Tuhan tidak mau hal itu. Maka mereka bisa menyanyi untuk menyatakan Tuhan itu dekat. Merasakan Tuhan itu dekat. Dekat dengan suara mereka. Dan mereka berada dimanapun juga, mereka bisa menaikkan pujian kepada Tuhan kalau di dalam komunitas-komunitas ataupun juga di dalam pergumulan pribadi mereka. Saudara sekalian, bangsa Israel tidak bisa melihat Allah, namun mereka percaya bahwa Allah itu cukup dekat dan mendengar suara mereka. Setiap kali mereka memainkan musik ataupun menyanyikan lagu pujian, mereka merasakan kehadiran Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, maka ini menjadi bagian yang juga berharga buat kita. Ditambah juga mungkin di dalam perkembangan pengetahuan ya, beberapa hal yang berguna terkait dengan musik dan nyanyian adalah musik itu punya sifat universal yang bisa diterima oleh semua orang. Mungkin sih musiknya lain, tapi dari bayi sampai lansia itu bisa suka musik. Bayi masih di dalam perut mami aja bisa didengerin musiknya Mozart misalnya ya. Jadi bayi juga bisa menikmati musik. Anak-anak sekolahan diajak nyanyi, gerak dan lagu, sampai naik jadi remaja, wah itu sudah pasti lagi ngeband dan sebagainya, sampai lansia. Dan lansia ingat nostalgia lagu-lagu kuno itu ya, itu menjadi sesuatu yang bisa dinikmati. Nah, dikaitkan dengan ibadah kita, kalau kita bisa nyanyi bareng, kita itu diikatkan satu persekutuan yang makin erat satu dengan yang lain. Dan dalam masa yang global begini kadang kita bisa beribadah ke gereja lain, lagunya sama ya. Jadi kita masih bisa nyanyi bareng di sana juga. Mempererat persekutuan. Selain itu Bapak Ibu Saudara sekalian, musik itu juga punya fungsi untuk menstimulasi secara positif ya. Jadi kalau orang lagi susah dihibur pakai musik. Lagi kesel, semoga ya dengerin musik ya. Katanya ada untungnya juga orang bisa main musik kalau dia lagi merasa sedih, dia bisa main musik, hibur diri sendiri, beres habis itu ya. Asal jangan dibanting-banting alat musiknya. Lalu kemudian melepas stres misalnya ya, mengurangi kegelisahan dan sebagainya. Beberapa tempat praktek dokter sekarang pasang musik. Dokter gigi, dokter apa ya, supaya pasiennya lebih rileks. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau musik secara general itu bisa menstimulasi dan mempengaruhi kita, maka nyanyian rohani berarti itu musik dengan kata-kata yang baik, kata-kata tentang Tuhan, dan kata-kata tentang hal-hal rohani, itu bisa memunculkan penyembahan kepada Allah dan membangun pengenalan akan Allah. Kata-kata dan lagu menjadi satu kesatuan, kata-kata dan musik. Selain itu, nyanyian rohani juga menjadi sarana kita mengekspresikan perasaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita gelisah, ketika kita takut, ketika kita sedih, nah itu juga boleh dituangkan. Sama seperti pemazmur banyak menuangkan isi hatinya di dalam mazmur itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka semuanya ini membangun kita. Nyanyian dan juga musik rohani untuk Tuhan.
Saudara sekalian, kita dibangun di dalam penyembahan dan ibadah kita dibangun dalam hal aspek pengajaran iman juga. Ketika kita belajar lagu-lagu dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang penuh dengan hal-hal yang bisa menjadi asupan rohani juga lewat nyanyian-nyanyian tersebut ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, terlepas dari semuanya ini, saudara, nyanyian kita itu memang asal muasalnya kita pelajari dari gereja, dari persekutuan rohani, dari mungkin kalau zaman sekarang dari media sosial, tetapi akan sangat baik sekali kalau kita itu bisa nyanyi secara otentik. Otentik kalau di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya dapat dipercaya, asli, tulen, sah. Nah jadi ketika kita ngomong kepada Tuhan, kita menyanyikan nyanyian pujian itu, akan jauh lebih indah kalau itu adalah memang saya setuju untuk hal itu. Saya mengalami akan hal itu. Saya bisa menyatakan dari hati yang terdalam apa yang ada di dalam lirik pujian yang saya nyanyikan. Jadi bukan cuma sekedar asal ngikutin lirik yang ditampilkan di layar di gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah dengan demikian maka kita itu bisa nyanyi bareng, memuji Tuhan bersama-sama dalam komunitas karena kita punya pengakuan secara subjektif dalam diri kita masing-masing, pengalaman yang membuat kita mengaku dan pemahaman yang objektif berdasarkan Alkitab yang semuanya itu sama benar di hadapan Tuhan. Saudara, tadi saya memberikan contoh ketika seseorang memberikan apresiasi tentang liburannya. Nah, kita nggak bisa sama bobotnya dengan orang yang mengalami kalau kita belum pernah mengalami. Kita makan makanan yang enak. Kita nggak bisa bilang, itu beneran enak banget itu. Nggak bisa begitu. Kita cuma bisa bilang, katanya sih enak, tapi saya belum pernah coba. Nah, palingan begitu kan. Kita nggak bisa begitu punya intensitas mengatakan sesuatu itu baik, sesuatu itu bagus, sesuatu itu enak. Kalau kita nggak ngalamin sendiri, bagaimana saya bisa mengatakan itu baik, enak, dan bagus? Saya nggak tahu, begitu ya. Nah, demikian pula ketika kita menyanyikan pujian tentang Tuhan. Teman-teman sekalian, kadang-kadang kita memang sering bicara tentang makanan enak ya, dan kita mudah sekali untuk membagikan makanan enak itu. Karena ya begitulah kita bersosialisasi. Jadi kadang-kadang kita dengan teman-teman HT, dengan beberapa jemaat yang suka makan bareng tuh pergi ke tempat-tempat tertentu yang lumayan favorit. Nah, salah satunya adalah sebuah tempat makan di Pesanggerahan, dan di situ teman-teman tuh suka makan tempe gorengnya. Ukurannya nggak terlalu gede, jadi bisa makan tuh lebih dari 3 gitu, 4, 5 gitu. Dan pada bilang enak banget. Nah, saya penasaran, jadi saya pengen coba kan, saya makan sekali, ya biasa aja lah menurut saya ya. Tapi saya ingin menikmati seperti mereka gitu loh. Mungkin waktu itu saya kurang sehat begitu ya, jadi mungkin lidah saya lagi nggak bener. Jadi saya makan lagi lain kali, karena kita kepengaruh gitu loh sama semangatnya itu loh, semangat teman-teman makan lagi. Habis makan yang kedua, saya sakit tenggorokan dan saya yakin, sudahlah saya nggak coba lagi ya. Ada usaha karena saya lihat orang lain kok menikmatinya itu buat kita juga kepengen menikmati. Nah, ini tentu berbeda dengan memuji Tuhan. Tidak sama, karena Tuhan itu tidak bergantung sama taste dan selera kita. Tuhan layak dipuji, Tuhan layak dimuliakan, itu sudah nggak bisa ditawar. Tapi yang berbeda adalah mungkin sampai di mana kita bisa memberikan pujian kepada Tuhan. Nah, ini yang tentunya bisa satu dengan yang lain berbeda. Berdasarkan pemahaman dan juga berdasarkan pengalaman iman. Maka ketika kita mendengar orang bersaksi tentang Tuhan yang begitu luar biasa, dan dia bisa menyanyikan Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu luar biasa, kita akan sulit untuk menyatakan itu kalau kita sendiri tidak ada di dalam diri kita yang menyatakan bahwa Allah memang luar biasa. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, karena pengenalan kita akan Allah itu terus berkembang, tidak akan pernah mentok atau habis. Begitu kaya, demikian juga firman-Nya itu begitu kaya
karyanya begitu banyak dari hari ke hari, maka seharusnya antusias kita untuk mengenal Tuhan, untuk belajar firman Tuhan dan terus memuji Dia itu tidak pernah berhenti. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hati yang memuji Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tempat dan situasi. Karena sebetulnya kedekatan kita dengan Tuhan itu akan berdampak di dalam semua peristiwa. Nah, oleh karena itu saya ingin membagikan juga sebuah pengalaman di mana saya tetap memuji Tuhan di dalam kondisi yang aneh dan buruk. Semester pertama saya kuliah di STT Bandung di Bandung, saya pergi suatu hari dengan seorang teman perempuan naik angkot. Lalu ketika masuk ke dalam angkot itu saya memang merasa ini angkot kok kayaknya agak aneh, agak suram, desek-desek sempit begitu ya. Tapi masih muat sih buat kami berdua. Pas kami duduk, nggak berapa lama saya berasa, aduh dompet saya dicopet. Perasaan yang awal yang saya berasa adalah saya nggak rela, nggak terima saya dikerjain. Ketika saya berpikir ulang, saya pikir waktu itu ditepok-tepok begitu ya, mungkin ya, hipno dan sebagainya lah ya. Saya merasa ego saya juga nggak mau kalah, enak aja lu kerjain, gua anak Tuhan gitu ya. Dalam kondisi begitu saya tidak langsung tahu apa yang harus dilakukan, tapi saya keinget lagu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada kemenangan, iblis dikalahkan. Dari kondisi saya kemudian mengingat nyanyian itu, kemudian saya digerakkan untuk berani coba ngomong sama supir. Saya pikir nggak ada salahnya ya, saya bukan yang nyolong kan, saya mau nanya. Jadi saya bilang sama supir, Pak, dompet saya hilang. Saya ngomong gitu aja ya. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, nggak tahu nih karya Tuhan juga kali ya, memberikan kepada saya sebuah pengalaman iman. Tuh supir perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jadi kemudian supirnya menghentikan kendaraannya, terus kemudian orang-orang disuruh turun. Baru sebagian turun, saudara bilang, udah nggak ada gitu ya. Tapi sopirnya bertahan, turun dulu semua, turun. Dompet saya ada di pojok paling sana, padahal posisi saya duduk dekat sama pintu terbuka begitu ya, itu kalau posisi angkot. Dan akhirnya dompet itu kembali kepada saya, nah saya turun sama teman saya yang nggak mau naik angkot itu lagi ya, sudah kebetulan berhenti turun ya sudahlah, berhenti sampai di sini. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu pengalaman buat saya cukup menakjubkan karena saya pendatang di kota Bandung, kalau dompet hilang ya repot juga lah ya. Semua surat-surat hilang dan dalam kondisi yang sederhana itu mengingat satu pujian dan mendorong saya, menguatkan saya untuk tidak takut. Dan saya merasa saya menang. Saya merasa entah siapa itu yang saya tidak kenal itu yang ngerjain saya. Pada saat itu, kamu gak berhasil. Dan buat saya juga itu bukan menjadi sebuah kebanggaan, saya sih gak kepengen terjadi lagi terus terang, aduh jangan deh, jangan ya. Tapi saya merasakan bagaimana Tuhan melindungi saya dan bagaimana ternyata sebuah pujian membangun saya. Pujian yang sangat sederhana yang tidak dimaksudkan untuk acara begini. Yang tentunya tidak dimaksudkan untuk peristiwa-peristiwa yang negatif seperti ini. Itu adalah lagu yang seringkali dinyanyikan mungkin di dalam kebaktian kebangunan rohani, memberikan semangat kepada orang percaya untuk hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Bukan untuk ketika dicopet. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ini adalah pengalaman bahwa nyanyian Tuhan atau pujian yang Tuhan berikan kepada kita itu bekerja pada waktunya, memperlengkapi dan juga menopang kita. Nah di dalam Alkitab itu banyak kesempatan nyanyian dinaikkan, di rumah Tuhan pasti, di rumah-rumah jemaat pasti, tapi pernah ketika Musa menyeberang bersama dengan bangsa Israel, menyeberang laut Teberau, mereka nyanyi. Deborah dan Barak mengalahkan musuh, mereka nyanyi. Tuhan Yesus dan para murid setelah makan bersama nyanyi. Para gembala di dalam kelahiran Kristus nyanyi setelah mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Lalu Paulus dan Silas juga nyanyi di sel penjara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam segala kesempatan kita bisa memuji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita belajar semua hal ini, maka pujian kepada Tuhan, entah itu mau lewat kata-kata, lewat nyanyian, lewat pelayanan, itu bisa ketiga hal ini. Bahwa memang itu sudah sepantasnya, seharusnya, selayaknya. Tetapi bisa juga itu menjadi sesuatu yang sifatnya adalah
dorongan dari hati kita ketika kita mengalami Tuhan. Dan itu juga bisa menjadi sukacita buat kita. Jadi kalau kita adalah orang yang jenis yang B, yang mudah sekali untuk memuji Tuhan, ya bersyukur. Mungkin ada di antara kita yang perlu agak mendisiplin diri untuk memuji Tuhan. Untuk ingat bahwa iya, saya setelah peristiwa ini sudah menyatakan kepada Tuhan apa ya, atau saya cuekin diem-diem aja. Nah sekali lagi, mungkin sarana paling mudah memang di gereja, itu ajakan untuk memuji Tuhan banyak. Tapi dalam keseharian kita bisa tetap memuji Tuhan. Entah itu kita mau menyanyi, entah itu mau berkata-kata dengan Tuhan. Nah pada saat kita berkata-kata dengan Tuhan, maka kita itu sebetulnya menunjukkan bahwa saya menghargai Tuhan. Bahwa saya tahu dia bersama dengan saya, maka saya tidak cuekin. Saya puji dia. Saya ajak dia bicara dengan nyanyian dan perkataan saya, dan bahwa saya ingat karyanya, maka saya tidak lupa untuk bersyukur. Itu yang kita lakukan ketika kita memuji Tuhan. Kita sedang tidak cuekin Tuhan, kita sedang merespon dia untuk segala hal yang dia berikan kepada kita. Saudara, Mazmur 150 adalah Mazmur final, karena ini ditaruh paling akhir, sebagai penutup, sebagai klimaks, mengingat Daud yang banyak menuliskan Mazmur. Maka kita lihat bagaimana perjalanan hidupnya. Ketika muda dia gembala, dia menggembala sambil nyanyi-nyanyi. Lalu dia masih muda juga, dia jadi pahlawan, dia mengalahkan Goliat. Lalu kemudian itu berlanjut, dia menjadi raja yang hebat, yang tahtanya itu membuat orang Israel itu sangat bangga. Tetapi ketika dia menjadi raja, dia juga pernah jatuh di dalam dosa. Ketika dia menjadi raja, dia punya pergumulan menghadapi musuh. Ketika dia menjadi raja, dia punya pergumulan juga dengan anak, karena anaknya memberontak melawan dia. Lalu kemudian dia punya pergumulan sebagai orang tua, dan sampai pada akhirnya dia sendiri menjadi tua. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sepanjang hidupnya Daud menuliskan Mazmur. Ada pemujaan kepada Tuhan, penuh dengan kemegahan, ada ungkapan sukacita, ada juga ungkapan rasa takut, gelisah, ada juga ungkapan kemarahan. Karena melihat dunia begitu tidak adil, begitu banyak hal-hal yang tidak dilakukan secara benar. Ada duka, ada tangisan, ada ratapan. Tetapi semuanya itu ditutup dengan ajakan hendaklah yang bernafas memuji Tuhan. Dan apakah di dalam tahun 2023 ini Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Mengakhiri tahun ini juga dengan pujian kepada Tuhan. Untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah izinkan terjadi kepada kita. Untuk apa yang dia sudah kerjakan di dalam diri kita, di dalam orang-orang di sekitar kita. Kita tidak akan lupakan semuanya itu. Suka dan duka semua Tuhan izinkan untuk menolong kita menjadi lebih baik, lebih dewasa. Kita belajar dari kesalahan, kita belajar dari kegagalan. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Maka itu menjadi dorongan buat kita memuji Dia. Dan kita belum lama melalui masa Natal, saudara sekalian, kita diingatkan bahwa pemberian karunia yang tidak terkatakan. Artinya itu yang gak bisa diomong dengan kata-kata cukup begitu. Itu adalah lahirnya Yesus Kristus Juru Selamat. Dimana kalau kita sudah mengenal dan menerimanya, biarlah kita senantiasa memelihara hati yang memuji. Dan mulut yang terus mau menyanyi bagi Tuhan. Menutup khotbah ini saya ingin memperdengarkan sebuah lagu juga yang semoga bisa memperkaya kita juga lewat lirik kata-katanya. Bahwa menyanyi memuji Tuhan itu alasannya adalah karena Allah mengasihi kita. With our music.
Mari kita bersama-sama berdoa. Kami terus mau belajar dan belajar sebagaimana pemazmur yang punya kerinduan untuk tidak henti-hentinya memuji-muji Tuhan. Di dalam berbagai keadaan kehidupan, di dalam pergumulan-pergumulan yang tidak mudah, kami belajar mengingat hal yang baik, yang indah tentang Engkau, dan kami mau melihat bahwa nyanyian pujian itu memberikan kepada kami kekuatan dan sukacita untuk boleh melangkah maju. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong kami melihat ke belakang sepanjang tahun 2023 dan melihat ke depan untuk tahun yang baru yang kami belum tahu, tahun 2024. Dengan keyakinan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan kami tidak akan kehilangan nyanyian pujian juga dari mulut kami. Biarlah kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, sehingga pujian-pujian kami itu penuh dengan makna, tidak hanya menjadi perkataan yang kosong di bibir kami. Dan dengan demikian Engkau ditinggikan, dimuliakan, dan kami bisa menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu Susanti yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Sudah tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Minggu ini merupakan minggu diakonia, maka seluruh persembahan akan disalurkan untuk pelayanan sosial, Oikmas dan diakonia. Saudara yang akan memberikan persembahan sudah bisa memindai dari layar LCD ataupun QRIS yang ada di sekitar tempat duduk saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari saudara kita nyanyikan pujian ini. Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Saya undang jemaat Tuhan bagi berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, Amin. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau
berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa. Mungkin kata-kata ini sering kami ucapkan Tuhan, karena memang Engkau Allah yang ajaib, luar biasa, dahsyat. Engkau berbuat baik kepada kami. Terima kasih untuk berkat-Mu yang begitu melimpah ruah di dalam hidup kami. Di tahun 2003 ini, dan kami sungguh percaya di tahun 2024 Engkau pun akan tetap memberkati kami dengan limpahnya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang terus meneguhkan iman kami. Engkau sungguh Allah yang sempurna di dalam setiap rencana dan karya-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami memberikan persembahan kami. Pakailah uang-uang ini Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan lebih jauh, tolong pakai kami. Pakai kami yang masih hidup ini Tuhan. Untuk bekerja bagi Tuhan. Dan kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hidup kami seperti pujian yang kami tadi sudah nyanyikan untuk Tuhan adalah untuk menggenapi firman Tuhan. Dan biarlah itu menjadi bukti karya Tuhan yang besar itu dalam kehidupan kami. Ubahlah kami ya Tuhan, menjadi seperti kehendak Tuhan. Kami selalu percaya Tuhan beserta dengan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Tuhan beserta dengan kami. Engkau Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Waktu selanjutnya saya serahkan. Shalom saudara sekalian, kita bersyukur hari ini hari terakhir tahun 2023. Saya lihat tadi waktu nyanyi lagu semua sudah suasana tahun baru ya, semuanya senang. Kita bersyukur dari awal tahun sampai akhir tahun Tuhan memberkati kita, itu membuktikan Tuhan kita itu baik, Tuhan menyertai kita dan memberkati kita. Kita ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang melayani pada hari ini, Guru Injil Susanti, rekan-rekan yang melayani musik, ya, multimedia, sound system dan sebagainya. Kiranya segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya ingin menyambut di antara saudara kalau ada yang pertama kali beribadah di GKY Puri pada hari ini. Kita mulai dari balkon. Kalau di balkon ada yang pertama kali beribadah di GKY Puri Indah, boleh berdiri, kami ingin berkenalan dengan saudara. Apakah ada? Ya, di balkon. Ya, tidak ada. Kalau begitu di sebelah kanan saya. Tidak ada juga di tengah. Ya, semuanya baru. Di sebelah kiri saya, apakah ada?
Ya, kalau tidak ada kita berdiri ya, kita bersalaman. Ya, masih beberapa jam tapi tidak apa-apa, boleh sebut Happy New Year ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Hari ini minggu kelima seperti biasa, maka semua persembahan akan disalurkan untuk pelayanan sosial dalam bentuk diakonia dan oikmas. Kita terus mendukung pelayanan sosial gereja kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk sekolah minggu hari ini dan minggu depan tanggal 7 Januari, kebaktian sekolah minggu hanya ada satu kali pukul 8 untuk kelas bayi dan batita di gereja, kelas balita di ruang gym besar di IPK, kemudian untuk kelas KTB di Chapel IPK lantai 4. Para orang tua bisa memperhatikan untuk minggu ini dan minggu depan saja. Sinode akan menyelenggarakan kebaktian menyambut tahun baru yang diadakan besok tanggal 1 Januari pukul 10 di GKY Mangga Besar. Jadi saudara, ini adalah acara di GKY Mangga Besar. Jadi gereja kita tidak akan mengadakan kebaktian menyambut tahun baru. Ya, kalau mau seluruh anak Tuhan, hamba Tuhan dari GKY se-Jabodetabek akan berkumpul di Mangga Besar. Kami dorong saudara untuk hadir. Besok pukul 10, pengkhotbah adalah Pendeta Yohanes Adri Hartopo, Ketua Umum Sinode GKY. Kita mengucapkan turut berduka cita telah dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga, Ibu almarhumah Herawati Ali, usia 66 tahun. Pada hari Minggu tanggal 24 Desember, almarhumah adalah istri dari almarhum Bapak Sunandi Wijaya, mama dari Bapak Wilson, salah satu staf multimedia gereja kita, mama mertua dari Ibu Gabriela. Dan jenazah telah dikremasi hari Rabu tanggal 27 Desember kemarin. Kiranya Allah memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga duka. Kita juga mengucapkan turut berduka cita telah meninggal dunia dengan tenang Ibu almarhumah Tan Li Cheng, usia 63 tahun. Pada hari Senin tanggal 25 Desember, almarhumah adalah mama dari Ibu Amy, mama mertua dari Bapak David, nenek dari Carol dan Brian. Telah dikremasi hari Kamis tanggal 28 Desember kemarin. Kiranya Allah Tritunggal memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga duka yang ditinggalkan. Kita mengucapkan turut berduka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu almarhumah Sepriana Leba, usia 58 tahun. Hari Senin tanggal 25 Desember, almarhumah adalah kakak dari Guru Injil Anika Leba, kakak ipar dari Guru Injil Tosa Madu. Dan jenazah telah dimakamkan tanggal 27 Desember kemarin di Kapan Ajau Baki, Kota Kapan, Kabupaten Timor, ya Pulau Timor. Kiranya Allah Tritunggal memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga duka yang ditinggalkan. Demikian warta, saudara sekalian, saya mengajak saudara menundukkan kepala, kita berdoa bersama. Kami bersyukur dari awal tahun sampai akhir tahun, kasih setia Tuhan terbukti menyertai kami. Kalau bukan Tuhan memberkati kami, tidak mungkin kami melewati satu tahun. Meskipun banyak tantangan yang kami hadapi, tapi anugerah Tuhan selalu cukup. Oleh sebab itu di hari terakhir ini, dalam tahun ini kami datang mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terbukti Engkau baik, Engkau setia, Engkau mengasihi kami. Dan kami percaya di satu tahun di depan, Engkau juga akan terus menyertai kami. Engkau tetap akan baik kepada kami, Engkau tetap akan menyertai kami, memberkati kami. Meskipun kami tahu ada ketidakpastian, ada tantangan, ada kesulitan. Bahkan mungkin kami menghadapi penyakit, menghadapi kesulitan ekonomi, kesulitan kehidupan. Tapi kalau Engkau menyertai kami, itu sudah cukup untuk kami. Karena Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Ada Tuhan beserta kami, kami tenang. Karena Engkau pasti menolong dan membuka jalan bagi kami.
Biarlah kami memasuki 1 tahun ke depan dengan iman seperti itu. Yakin dan percaya Engkau baik. Yakin dan percaya Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan diri kami, biarlah di tahun depan kami tidak hanya yakin akan penyertaan Tuhan, tapi kami bertekad untuk hidup lebih baik. Lebih cinta Tuhan, lebih mengasihi sesama, lebih sungguh melayani, lebih sungguh menjadi saluran berkat kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan hidup kami 7 hari ke depan. Tuhan berkati minggu depan, pimpin kami kembali ke tempat ini untuk bertemu dengan Engkau, beribadah kepada Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita bersama-sama menaikkan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, oh selama sumber berkat. Amin. Saudara sekalian, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 各位亲爱弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati. Selamat menyambut tahun baru.